Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Anakku semuanya, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa melafadzkan lisan kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini, hari Kamis ini ya, kita semuanya bisa berkumpul kembali ya untuk melaksanakan agenda rutin kita dalam rangka Usbu Ta'aruf tahun pelajaran 2020-2021 Ihsanul Fikri Islamic Boarding School. Kemudian sholawat salam tak lupa kita lafadzkan kepada tauladan kita yang terbaik, ya, idola kita semuanya, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semoga kita semuanya termasuk dalam orang-orang yang beruntung yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Anakku semuanya yang Ustadz banggakan, ya, untuk mengawali kegiatan kita ya pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita lanjutkan acara berikutnya adalah pembacaan tilawah Al-Qur'an ya kepada Ustadz Ferel Giri Darmawan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فما كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أنه لا شديد العقاب صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kami ucapkan jazakallahu khairan jasa kepada Ustadz Feral yang telah melantunkan ya senandung Al-Quran tadi. Semoga kita semuanya yang mendengar ya semakin bergetar hati kita dan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada anakku semuanya ya dan para hadirin terhormat. Kami persilakan untuk berdiri. Dilanjutkan lagu Mars CSIT. Berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju.
sinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Di sinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita lanjutkan ya. Acara berikutnya adalah materi untuk hari yang ke-4 ini ya, Husbu Ta'aruf tahun pelajaran 2020-2021 adalah berkaitan dengan pembelajaran Al-Quran di Ihsanul Fikri Islamic Boarding School yang akan dipandu langsung oleh Al-Ustadz Siswoto Abdul Aziz SPDI Al-Hafiz ya. Kepada beliau Ustadz Siswoto Abdul Aziz SPDI Al-Hafiz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Kepada Ustadz Imam Sadari Cahyo Aribowo SPD MBD selaku Direktur IVPS yang kami muliakan, Ustadz Haji Bangun Wasyura Aji SHI selaku Kepala Kepengasuhan Ihsanul Fikri Islamic Boarding School yang kami muliakan, Ustadz Agus Nugroho Ponjo Saputro SPD selaku Kepala Sekolah SMBD Ihsanul Fikri Kota Magelang yang kami muliakan pula, dan semua anak-anak yang tergabung dalam acara Husbu Ta'aruf di hari keempat ini yang Ustadz cintai karena Allah SWT. Mari sebelumnya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan hidayah serta inayahnya kita diberikan kesempatan untuk mengikuti acara demi acara yang diselenggarakan oleh Ihsanul Fikri Islamic Boarding School Kota Magelang dengan tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau
dengan istiqomah. Allahumma amin. Anak-anakku semuanya yang Ustadz cintai karena Allah SWT, kali ini insya Allah di hari keempat ini kalian semuanya akan kita perkenalkan, akan kita hibur dan akan kita berikan sebuah hal yang sangat luar biasa. Kenapa hal tersebut disebut dengan hal yang luar biasa? Karena hal tersebut adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah hal yang paling luar biasa di dunia ini. Dan itu ada di IVBS. Maka kita patut bersyukur dan patut untuk menseriusi hal tersebut. Baik, anak sekalian, Ustadz akan menayangkan beberapa slide ya. Nanti kita akan bahas bersama. Semoga slide-slide ini bisa membantu pemahaman kita semuanya, sehingga kita bisa lebih bersemangat dan lebih membulatkan azam kita dalam nanti ketika berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Baik, anak sekalian, silahkan dilihat slide-nya. Baik. Di layar yang anak-anak sekalian saksikan, di situ ada ilustrasi 3 gambar tokoh. Ya. 3 gambar tokoh tersebut, kenapa Ustadz sajikan kepada kita semuanya? Karena ada kaitannya dengan tema kita pada hari ini. Yang pertama sebelah kiri, anak sekalian, itu adalah ilustrasi lukisan dari seorang tokoh yang sangat terkenal. Beliau bernama Al-Jazari. Beliau Al-Jazari adalah seorang ilmuwan yang menemukan dan menetapkan teori pertama tentang dasar-dasar ilmu mekanik. Beliau menulis buku yang menerangkan tentang 50 mesin mekanik dan cara merakitnya. Dan beliau adalah orang yang menemukan teori roda bergigi. Dan dari itu, anak sekalian, kemudian ilmu itu berkembang sehingga muncullah mesin-mesin otomotif yang ada sekarang, yang kita kenal dengan nama mesin model DOHC, OHV, dan OHC. Kalian tentu sangat akrab dengan hal-hal tersebut karena kita sering jumpai di lingkungan kita. Apakah itu mobil, motor, dan seterusnya. Yang keduanya, anak sekalian, yang di tengah, ya, tentunya kalian juga paham. Insya Allah ya, kalau belum paham, akan Ustaz terangkan. Beliau adalah Ibnu Rushdi, seorang filsafat Islam yang sangat terkenal. Dan ilmu-ilmu beliau sangat luar biasa. Dan kita masih jumpai karya beliau sampai saat ini. Beliau menulis buku, salah satunya yang bisa kita dapatkan hari ini adalah yang berjudul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Maqasid. Dan yang terakhir, anak sekalian, paling ujung sebelah kanan, ya, itu adalah Ibnu Sina. Beliau adalah pakar ilmu kedokteran yang menulis sebuah buku yang menjadi dasar ilmu kedokteran modern yang diberi judul Al-Qanun. Nah, anak sekalian, apa kaitannya dengan tema kita hari ini? Dengan beberapa tokoh ulama, ya, contoh-contoh ulama yang kita tayangkan tadi. Kaitannya adalah mereka menjadi inspirator dunia dengan ilmu-ilmu mereka, dan diawali, salah satunya diawali
kehidupan kependidikan mereka dengan menghafal Al-Quran. Ibnu Rushdi mengawali karir kependidikannya juga menghafal Al-Quran. Ibnu Sina pun demikian. Al-Jazari pun demikian, dan imam-imam yang lainnya. Mereka menjadi inspirator dunia dengan ilmu-ilmu mereka, dengan mengawali pendidikan mereka dengan menghafal Al-Quran. Maka anak sekalian, Ustadz yakin ketika Allah SWT mentakdirkan kalian untuk bergabung bersama IVBS ini, insya Allah ke depan nanti ketika antum semuanya sudah membulatkan azam, maka insya Allah antum semuanya akan menjadi inspirator dunia seperti mereka. Amin. Baik anak sekalian, lantas apa, mengapa, dan bagaimana tentang Al-Quran tersebut? Yang harus kita ketahui apa dan seterusnya, mari kita lihat slide lagi. Yang pertama anak sekalian, yang perlu kita camkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita adalah menghafal Al-Quran itu mudah. Dan hal tersebut sudah difirmankan oleh Rabbuna Jalla wa'ala dalam surah Al-Qamar dan diulang selama 4 kali. Diulang 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan telah kami mudahkan Al-Quran ini, dan adakah di antara kalian yang ingin mengingatnya? Maka tentu saja anak sekalian, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat kepadanya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang sangat luar biasa dan tidak pernah mengingkari janji, selayaknya kita juga yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah berkali-kali mengingatkan, faman asdaqu minallahi qila, dan siapalah yang lebih benar ucapannya. Kemudian lagi waman asdaqu minallahi haditsa, siapakah yang lebih benar perkataannya. 2 ayat ini diulang dalam satu surat, yaitu An-Nisa, sehingga kita yakin bahwa Allah SWT telah memudahkan dan membenarkan bahwa Al-Quran itu dipermudah oleh Allah SWT. Kemudian sekalian, setelah kita yakin bahwa Al-Quran mudah untuk dihafal, apakah yang harus kita ketahui kembali? Maka mari kita lihat. Apakah yang harus kita ketahui lagi? Yang harus kita ketahui kembali adalah mempelajari Al-Quran adalah hal yang terbaik. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan insya Allah ketika kita bergabung dalam IVBS ini, kita akan bersama-sama belajar Al-Quran. Ustadz dan ustadzah, musyrif dan musyrifah akan membimbing kalian bagaimana belajar Al-Quran, membaca, mengamalkannya dan menghafalkannya dengan sebaik-baiknya. Anakku semuanya, tentunya banyak hal yang akan kita lalui ketika kita menghafal Al-Quran ini. Maka jangan sampai kita tidak membulatkan tekad, karena Allah SWT sangat
menyayangi dan sangat melebihkan orang-orang yang membulatkan azamnya. Kemudian sekalian, hal yang berikutnya yang harus kita ketahui atau kita pelajari dalam berinteraksinya kita dengan Al-Quran adalah kita saksikan. Hal yang harus kita pelajari adalah kita tahu dan kita harus paham, anak sekalian, ketika kita mempelajari Al-Quran ini, maka insya Allah kita akan menjadi keluarga Allah di bumi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi ahlin minan nas. Qalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Quran wa ahlullahi wa khassatuh. Yang artinya sekalian, sesungguhnya Allah memiliki ahli atau memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Rasulullah menjawab, mereka adalah ahlul Quran, yaitu orang-orang yang berazam, beriltizam dengan Al-Quran tersebut, maka Allah Ta'ala mengakui bahwa mereka adalah keluarga Allah di bumi. Tentunya anak sekalian, kalau kita sudah menjadi keluarga Allah, ketika kita minta kepada Allah, ya Allah, saya memiliki kesulitan di pelajaran ini. Ya Allah, saya memiliki masalah dengan ibu dan bapak saya di rumah. Ya Allah, saya memiliki masalah dengan teman. Insya Allah, Allah akan segera menolong karena kita adalah ahlullahi wa khassatuh. Maka dari itu, anak sekalian, jangan sampai risau. Ketika kita menghafal Al-Quran dengan serius, tidak atau bukan berarti bahwa kita mengesampingkan hal-hal yang lain seperti pelajaran dan seterusnya. Justru dengan kita menghafal Al-Quran itu, Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan demi kemudahan di hal-hal yang lain. Entah itu di masalah kita dengan teman, masalah kita dengan keluarga kita di rumah, ataupun masalah kita dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Dan semua itu akan terselesaikan ketika kita melazimkan dan mengazamkan dan membulatkan tekad kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Anakku semuanya, ada beberapa hal lagi yang harus kita ketahui ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Hal itu adalah cara bagaimana atau apa yang harus kita tempuh ketika kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, anak sekalian, yang paling penting yang harus kita pelajari sebelum kita masuk untuk berinteraksi dengan Al-Quran adalah belajar tentang ilmu tajwid. Seorang imam besar yang menulis sebuah buku, yang beliau adalah Imamul Qurra, menulis dalam muqaddimah syairnya, wal akhdhu bit tajwid hatmul lazimu man lam yusahhihil qur'ana asimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Beliau mengutip syair ini sebagai landasan bahwa ilmu tajwid adalah ilmu dasar yang harus dipahami dan dimiliki seorang yang akan berinteraksi dengan Al-Quran. Wal akhdhu bit tajwid hatmul lazim. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya adalah lazim dan wajib.
man lam yusahhihil Qur'ana asimu, man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Dan barang siapa yang tidak mempelajari Al-Quran, padahal dia punya kesempatan untuk belajar, maka dia tergolong sebagai orang yang berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Al-Quran diturunkan kepada kita dengan ilmu tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan begitulah Al-Quran sampai kepada kita. Jadi anak sekalian, insya Allah di IVBS ini, ketika antum sudah bergabung bersama kita semuanya, sebelum nanti kita berinteraksi lebih serius dengan Al-Quran, Ustadz dan Ustadzah musrif dan musrifah akan memfasilitasi kalian, akan membimbing kalian bagaimana menguasai, mempelajari dan mempraktekkan dasar-dasar ilmu tajwid ini. Sehingga ketika nanti sudah benar perkataan, bacaan, fasahah dan juga makhraj, antum semuanya akan menyelami bagaimana lezatnya menghafal Al-Quran. Anakku semuanya. Kemudian sekalian, setelah kita memahami dan sedikit demi sedikit mempraktekkan apa yang sudah kita ketahui dari ilmu tajwid ini, apa seharusnya dan apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah setia kepada Al-Quran. Dan ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semuanya yang sudah mengazamkan diri untuk berinteraksi lebih serius dengan Al-Quran. Apa itu ujiannya? Ujiannya adalah dia harus setia dengan Al-Quran. Kalian bisa lihat di layar anak sekalian perkataan sabda Rasulullah SAW yang di sana Rasulullah mengingatkan kepada kita, ta'ahadul Quran, fallahi nafsu Muhammadin biyadihi, la asyadu tafasyan minal ibili min ukuliha. Setialah kalian dengan Al-Quran, karena demi Allah yang nyawa Muhammad berada di genggamannya, Al-Quran ini lebih bisa lepas daripada unta yang ada di dalam ikatannya. Maka anak sekalian, di dalam kesetiaan kita dengan Al-Quran ini menuntut kita untuk bertaruh waktu, bertaruh kecerdasan, dan juga mengulang-ulang apa yang sudah kita hafal. Seorang yang hafal, ketika dia tidak mengulang hafalannya, maka kehafalan itu akan menjadikan dia, menjerumuskan dia hanya ke dalam kesombongan. Ketika dia sudah menghafal dan mengulang-ulang hafalannya, maka hafalan itu akan menjadi zikir baginya. Anakku sekalian, pasti kita banyak menemui orang yang menghafal surat ini dan surat itu. Namun, kita jumpai bahwa mereka ketika sholatnya hanya sebentar. Yang dibaca hanya itu saja. Padahal Al-Quran itu ada banyak, 30 juz. Padahal ketika Allah SWT sudah mengamanahkan satu surah kepada seorang hambanya, maka kewajiban hamba itu adalah menjaganya dengan mengulangnya. Maka kesetiaan kita kepada Al-Quran itu dibuktikan dengan bacaan kita yang bervariasi di dalam sholat kita. Dan ketika nanti antum semuanya, anakku semuanya, sudah menghafal juz 29, sudah menghafal juz 30, maka mari kita buktikan kesetiaan kita dengan Al-Quran dengan membacanya secara kontinu dari mulai awal juz sampai akhir, dan semuanya mendapatkan porsi yang sama di dalam rakaat salat kita, sehingga Allah SWT bisa menghargai kita dan bisa
menerima hafalan Al-Quran kita sebagai sebuah zikir. Walaqad anzalna dzikra, yaitu Allah SWT menurunkan Al-Quran ini sebagai pengingat. Dan ketika kita membacanya terus, mengulang-ulangnya sesuai dengan surah yang diamanahkan kepada kita, maka insya Allah itu adalah wujud zikir kita kepada Allah SWT. Baik anak sekalian, semoga apa yang sudah kita pelajari pada beberapa menit ini menjadikan antum semuanya bersemangat dalam menghafal Al-Quran dan memiliki azam yang lebih kuat lagi ketika nanti sudah mulai berinteraksi dengan Al-Quran bersama Ustadz dan Ustadzah, Musrif dan Musrifah di Ihsanul Fikri Islamic Boarding School Kota Magelang yang kita cintai ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah sanal jazak kepada Ustadz Siswanto Abdul Aziz, Sarjana Pendidikan Islam Al-Hafiz ya, yang telah menyampaikan motivasi kepada kita semuanya tentang bagaimana agar kita terus semangat ya menghafal Al-Quran ya. Karena tadi disampaikan ya bahwa apabila kita ya menghafal Al-Quran ya, itu termasuk akan menjadi keluarganya Allah ya. Dan sebagaimana yang kita sudah paham semuanya ya, kelak ketika kita menghafal Al-Quran pun ya akan bisa memakaikan mahkota ya di surga kepada orang tua kita ya. Dan saya yakin ya, Ustadz yakin anak-anakku semuanya di sini ya, tidak ada satupun yang tidak ingin memakaikan mahkota ya kepada orang tuanya kelak di surga ya. Oke ya, dengan ini ya kita sudah sampai di penghujung acara ya untuk motivasi bagi kelas 7 ini ya. Dan nanti untuk kegiatan atau penilaian tasin Al-Quran ya, atau penilaian bacaan Al-Quran kalian ya, sebelum nanti kalian akan dikelompokkan di dalam kelompoknya masing-masing sesuai dengan capaian ya, capaian hafalan dan juga sesuai dengan kualitas bacaan Al-Quran kalian, nanti akan ditindaklanjuti oleh Ustadz Siswoto setelah sesi yang terakhir ya, jadi setelah sesi yang kelas 9 ya. Jadi nanti kalian siap-siap ya, nanti akan dihubungi oleh panitia Usbu Ta'aruf ya. Dan mohon ya, nanti bisa meluangkan waktu ya, sehingga nanti mulai hari depan ya, dan pekan depan kalian sudah bisa memulai pembelajaran Al-Quran ya, meskipun ya sementara masih dilaksanakan dari rumah ya, atau berbasis online atau jaringannya. Ya, dengan demikian insya Allah itu yang bisa kami sampaikan ya. Nanti informasi yang menyusul akan disampaikan kembali melalui WA group masing-masing ya. Dengan ini saya mengucapkan mohon maaf ya, boleh ada kesalahan dalam mendampingi jalannya acara pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faminggu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Woi. Ah.
Selesai, guys. Apa tuh, woy? Dia kenapa?